Kita siapkan hati untuk membaca firman dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang mau dibentuk untuk menjadi umat yang berjalan di jalan kebenaran, yang berjalan dengan mengandalkan Tuhan, dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan di saat ini dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengucapkan pengakuan iman bersama melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
selalu Tuhan sayang, terimalah salam dari mimbar ini, damai di hati. Semua pemuda remaja damai di hati. Bapak dan Ibu damai di hati. Pelayan khusus yang saat ini gagah sekali dorong dengan kita, damai di hati. Ada dua alasan mengapa seseorang itu berdusta. Dari sekian alasan, ada dua alasan yang sering kali membuat orang-orang berdusta. Yang pertama, karena untuk menipu orang lain. Memang dia mau tipu, dan itu dia alasan. Saudaraku, seorang petugas PDAM, dia pergi batagi seorang ibu dari belum bayar air selama 5 bulan. Dia bilang, tante, so boleh bayar gue itu air so 5 bulan. Kon tante bilang, yo, sorry kita sudah tidak ada duit. Kemarin itu petugas PLN dia datang lewat pagi. Kong dia bilang kalau kita nak bayar semua dapat putus kabel listrik. Jadi terpaksa kita bayar. Apa tuh petugas PDAM bilang? Iyo tante, bayar jo tuh listrik. Kong nanti kalau bacemo jadi strong. Opa dan oma sakit. Kong pergi di praktek dokter. Seorang coba antri. Oma nak pernah dapat panggil. Kong akhirnya oma lihat di sebelah ada kote praktek dokter hewan. Langsung oma bilang, oh mama dicoba orang pindah di sebelah. Karena di situ kurang pasien, oma langsung dapat panggil. Kong ditanya oleh perawat, siapa yang sakit? Lalu oma bilang, oma udah sakit. Kong perawat bilang, salah di sini dokter hewan, bukan manusia. Apa kata oma? Tidak apa-apa. Periksa coba oma. Dari dulu ini oma kuku-kuku mama. Bertahun menjadi kekasih, ternyata oma dapat dusta Pak oma. Saudara, alasan yang pertama seseorang berdusta karena memang dia mau tipu. Seperti halnya Ananias dan Safira, mereka menjual sebidang tanah, lalu mereka simpan sebagian. Tetapi ketika membawa di hadapan para rasul, mereka berkata, so ini semua tuh hasil penjualan. Bahkan Safira istri dari Ananias pun demikian. Ketika Petrus 3 jam kemudian saat Ananias sudah dikuburkan, dia datang dan Petrus kembali bertanya, sebetul itu yang mau tidak dijual, mau tidak serahkan? Maka sang istri pun berkata, benar, karena mereka berdua memang berniat untuk menipu para rasul. Alasan yang kedua, saudaraku, orang itu berdusta karena dia mau dihargai, dia mau dihormati, dia mau dipercaya. Apa batama alo opo ungke, bukan pera ungke ya tona. Deputu baku sombong tanpa panca. Kalau dia bilang, akulah terang dunia. Dari memang dia akan jadi PLN. Kemudian opo le bilang, akulah air kehidupan. Karena dia adalah kanca di PDAM. Lalu dia bilang, akulah jalan kebenaran. Dari dia ada kanca di PDAM. Terakhir itu nih mau kalah garu-garu kepala. Dia bilang, orang semua ada kanca, kita belum kanca. Berarti kita mau kalah. Kata dari putih, akulah pokok anggur yang benar. Dan nana alo ungkere opo adalah ranting-rantingnya. Taman mabok
Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37 menyebut seorang Yusuf yang dipanggil juga Barnabas. Yusuf atau Barnabas ini adalah orang Lewi. Dan ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan yang disebut dengan Yerusalem, yang sekarang juga disebut dengan Palestina, semua tanah dibagi per suku, ada 12 suku. Tetapi satu suku tidak mendapat bagian, yaitu suku Lewi. Kalau Yusuf, kalau Barnabas yang tidak mendapatkan warisan tanah, dia mampu memiliki ladang, dia mampu menjual, dia mampu berbagi. Maka Ananias dan Safira yang sebelumnya mereka juga dihargai, dihormati, karena mereka selalu juga memberi. Mereka dipuji, mereka sosial, mereka dermawan. Apa yang terjadi? Mereka iri hati dan merasa Yusuf dan Barnabas adalah saingan. Mereka tidak mau kalah. Dan karena itu Kisah Rasul pasal 5 ayatnya yang pertama dikatakan, kedua suami istri ini menjual sebidang tanah. Keinginan untuk dihormati membuat mereka kemudian menjual sebidang tanah untuk bersaing dengan Yusuf, bersaing dengan Barnabas, yang sebenarnya mereka tidak punya apa-apa si Barnabas, tapi dengan sukacita dia memberi, dia membagi lewat para rasul. Dan hal itulah yang membuat kedua suami istri ini berdusta. Oleh karena motivasi memberi mereka bukan dari ketulusan hati, bukan karena memang ingin membantu, tetapi karena ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji-puji oleh para rasul. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka mari lihat ciri-ciri orang yang suka berdusta. Dia paling jago dan paling lekas mengucapkan kata sumpah. Sumpah kita tidak bikin, sumpah kita tidak bagian. Dia sangat cepat, dia bangga untuk berkata sumpah kita tidak bagian. Saudara, seseorang yang berdusta, ia membutuhkan dusta itu untuk mencari sebuah kebenaran agar ia dihargai, dan dusta yang berulang akan menjadi sebuah kebenaran. Lihatlah dampak dari dusta. Ketika kita menjadi pendusta, kita akan mengalami dampak yang pertama adalah kehilangan kepercayaan. Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bukan mengejar kasih, bukan mengejar sayang, tetapi mari kita berusaha menjadi orang-orang yang dipercaya. Mengapa? Karena tidak semua orang yang disayang itu dipercaya, tetapi orang yang dipercaya akan selalu disayang. Orang yang disayang belum tentu dipercaya, tetapi orang yang dipercaya pasti akan selalu disayang. Dan karena itu, jangan berdusta. Kepercayaan itu sangat mahal harganya. Dampak dari dusta adalah kita kehilangan kepercayaan. Yang kedua, dampak dari dusta adalah kita kehilangan masa depan, bahkan kita kehilangan nyawa. Dan ini bukanlah sebuah cerita kosong, tetapi kisah nyata yang sampai saat ini pendeta saksikan. Itu terjadi di salah satu jemaat Tuhan, jemaat Gemini, yang tak perlu pendeta sebutkan namanya. Saudaraku, ayat 5 Kisah Rasul pasal 5 dan ayat 10 tentang kematian Ananias dan kematian Safira karena mereka berdusta di hadapan para rasul, mereka berdusta di hadapan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, mereka berdusta dari kekudusan dan kemuliaan yang Tuhan beri kepada gereja. Ulang-ulang, rebahlah Ananias, rebahlah Safira, dan putuslah nyawanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu mari di tengah godaan
juga hamba-hamba Tuhan. Mari kita melihat saudara, bahwa pelayanan gereja ini adalah pelayanan di mana Tuhan yang dimuliakan. Kita bawa persembahan dengan tulus, dengan sesuai kemampuan kita, jangan dengan paksa yang membuat kita bersungut-sungut, yang membuat kita berdusta. Ya, datang ibadah karena ada bilang, ada persembahan. Kalau memang sama sekali tidak ada, Tuhan tahu, bawalah hatimu, bawalah dirimu. Mari sebentar bilang tidak ada persembahan, mari kuota pulsa ada boleh mengisi. Tuhan tahu tidak ada doi, Tuhan tahu juga kalau orang ada doi. Saudara, kas pelayanan gereja adalah kas perbendaharaan Allah sendiri. Apa yang kita bawa itu menjadi tuhayan yang suatu saat akan kita tuai dalam kehidupan kita, tapi juga anak-anak kita. Saudara, ketika kita jatuh, ketika kita tergoda, maka firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita ada Tuhan yang akan mengangkat kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita mampu mendaki gunung, kita mampu menyeberangi lautan, karena ada Tuhan yang mengampuni kita dan akan mengampunkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Sebuah lagu yang akan kita hayati tentang betapa cinta Tuhan kepada orang-orang yang jujur. You raise me. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and waiting in the silence until you come and stay a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Firman Tuhan menyemangati kita untuk kita hidup dalam kekuatan, untuk kita menjadi orang-orang yang jujur,
Tidak seorang pun dari kita yang ingin didustai. Karena itu, jangan berdusta, karena akan membuat hidupmu menjadi sengsara. Jangan berdusta jika ingin hidupmu bahagia.